terkait bagaimana SOP ataupun kontennya apakah benar atau tidak dilakukan pada pihak PT AJB Mikus Wartawan. Khusus ini kita menggunakan jalan Tenggo, Pak. Tenggo yang sudah dibangun mulai tahun 2024 awal. Ini cuman sampai saat ini belum tembus ke UAJB, masih kurang lebih 6 km lagi sampai di UAJB. Nah, ini mudah-mudahan nanti sampai awal tahun 2026 bisa tembus sampai UAJB dan kita bisa menggunakan jalan Tenggo tersebut. Itu gambaran dari PT AJB, Pak. Nah, jadi untuk mungkin kedepannya juga vendor dihadirkan ya. Baik, terima kasih. Mungkin agak panjang lebar sedikit. Nah, kami perlu hari ini mungkin apa sudah dijelaskan tadi dalam hal cara mensuplai batu bara ke pihak-pihak tertentu atau ke pihak kemana yang akan diangkut, dan mohon juga penjelasan nanti ke depan kemana yang akan diangkut lagi batu bara. Nah, saya juga dengar ini enggak diangkut ke Aceh Barat, diangkut ke luar Aceh Barat. Nah kan, nah, mohon juga dijelaskan di sini, biarkan enggak terlalu nanti ada rapat lagi, ya kan? Nah, mohon izin. Pimpinan Dewan dari Komisi, Bapak-Bapak. Perkenalkan diri, Pak. Baik, Perkenalkan diri, kami belum kenal saudara. saya perkenalkan, nama saya Indra Basudewa. Saya selaku General Manager Operation dari BAI. Jadi BAI adalah, mungkin saya kasih ilustrasi sedikit. BAI itu menangani secara manajemen, secara holding itu aktivitas di AJB dan aktivitas operation di IPE. Jadi BAI namanya sebagai investasi. Jadi holdingnya adalah BAI. Dan saya selaku General Manager Operation meng-cover semua kegiatan baik di AJB dan IPE. Jadi standing point saya di situ, Pak, supaya clear. Ini dijelaskan terkait dengan apa yang disampaikan. Jadi seperti Pak Haji Subari sampaikan bahwa kita memang setahun ke belakang sebagai transportir atau kontraktor dari AJB. Legalitasnya adalah izin usaha pengangkutan dan penjualan berada di PSU, baik itu AJB dan IPE. Untuk Andalalin itu PSU memiliki Andalalin dan AJB pun memiliki Andalalin. Jadi semua memang ada, tapi di dalam bisnis to bisnisnya kita ambil adalah PSU-nya. Jadi saya ingin gambarkan secara portofolionya. Nah, terkait dengan tentunya selama PSU menjadi kontraktor AJB, kita memiliki SOP. Mungkin kalau boleh juga nanti kita bisa share, kita ada standar operation prosedur dari mulai manajemen stockpile sampai dengan di PLW. Jadi seluruhnya SOP kita turunkan lagi di dalam instruksi kerja. Instruksi kerja kita turunkan lagi di dalam POM, ada POM-nya. Jadi semuanya ada semua. Sesungguhnya sih lebih enak tadi kita presentasi pakai fokus, Pak, karena kita sudah siapin dari IPS, tapi karena mungkin cukup nanti kita kopikan hard copy-nya saja. Jadi seluruh standar operasi prosedur sudah tertera. Nah, kami PSU kalau konteksnya AJB, kami selaku transportir, tapi kami memang tidak punya unit, Pak. Karena kita di dalam kemitraan, salah satu kita visi misi adalah kita bermitra dengan lokal. Maka kita bekerjasama dengan transportir lokal. Untuk AJB itu ada 7 transportir yang mewakili dan merepresentasikan dari beberapa masyarakat. Dan kita bicaranya profesional. Jadi ada PTA, B, C, D, ada 7. Okay. Kita punya kesepakatan. Ini cerita setahun ke belakang. Iya. Ya, kita punya kesepakatan namanya SPK, surat perintah kerja. Di situ ada satu asuransi transportir sebesar 250 juta. Lalu ada unit, ada spesifikasi, ada semua tertera di dalam kesepakatan tersebut. Namanya SPK.
Secara teknis kita melakukan komisioning. Namun kita harus bijaksana juga melihat persoalan bahwa di dalam SPK kita mewajibkan semua transportir memiliki unit dedicated, memiliki unit sendiri minimal 10 sampai 20 unit. Namun kita kan sama-sama tahu lah bahwa ada orang per orang, ada individu, ada memang dia kadang angkut sawit, kadang angkut sirku dan sebagainya, itu masuk menjadi bagian dari transport. Karena apa? Karena kita juga secara JP dan IPE punya perjanjian terpisah dengan PLN, PLTU atau MPG. Hari ini adalah MPG atau PLNBP 34 atau MPG secara swastanya. Jadi kita punya minimum yang harus dikirim ke sana. Secara regulasi itu adalah dari UP masing-masing itu ada namanya DMO, Domestic Obligation Market. Jadi wajib pemerintah harus mengirim kalau tidak salah 25% dari produksi kita. Untuk itu MPG meminta baik HJB atau IPE untuk hauling per harinya itu adalah 2000 ton. Jadi kita bisa bayangkan 2000 ton diangkut dengan PS 10 ton menggunakan jalan kabupaten. 2000 ton. Menjadi problem sendiri. Tapi kita memang diminta. Kenapa? Karena konsumsi MPG pun itu adalah 8.000 per hari, Pak. Jadi itu yang perlu diketahui bersama. Jadi karena tadi ada kesepakatan, ada agreement, ada tuntutan, ada perjalanan segala macam, maka tetap transportir kita mengikuti peraturan. Ada yang namanya komisioning, Pak. Apa itu? Jadi seluruh unit kita periksa, baik itu safety-nya, peralatannya, standarnya, itu sesuai mengacu kepada SKT, standar keselamatan alat angkut tambang dari SDM. Jadi kita penuhi. Tapi memang ada deviasi, Pak. Nah, lalu saya sampaikan tadi jam kerja jelas. Memang di situ kita hari ini sebenarnya secara andalari kita diperbolehkan 2 shift, Pak, shift malam dan shift pagi siang. Tapi kita kan juga harus melihat dari sisi komersil. Artinya apa? Ada biaya operasional eksternal. Kalau cuma 2 unit di siang hari itu akan jauh lebih mahal ketimbang malam hari. Dan hasil kita secara obrolan dengan kecil segala macam aktivitas maka kita dimulai malam hari. Alasannya itu. Jadi malam hari kita melakukan aktivitas. Nah, di dalam malam hari aktivitas ini tadi kalau menanyakan masalah SOP, Pak, ya, kita lakukan. Ada yang namanya traffic map, yaitu menempatkan warga-warga dari masing-masing desa di perempatan. Lalu ada namanya safety patrol yang membawa melihat patroli safety keliling selama proses aktivitas haulingnya JB maupun IPE. Di PLTU juga demikian. Nah, di PLTU sendiri dia punya regulasi sendiri, Pak, karena itu kewenangan otoritasnya mereka. Mereka punya standar safety juga. Jadi sebenarnya banyak kejadian supir yang ditolak masuk MPG, menunggu dan segala macam. Nah, jadi kalau bicara bahwa tadi ada namanya kalau di safety itu parking management, itu memang diwajibkan driver itu untuk 2 orang 1 cadangan, Pak. Itu jelas. Tapi mereka memang secara jujur kita juga sulit memaksakan karena terkait biayanya lagi, Pak. Biaya yang mereka keluarkan untuk transportir dan supir ini mohon harap dimaklumi bersama. Karena mereka kan dapat uang dan narik gendongan, habis itu dibayar cash, habis itu nah ini pun pernah kejadian. Misalnya malam harinya bapaknya dan pagi harinya anaknya, ternyata terjadi insiden. Itu pernah. Akhirnya kita lakukan putus supaya tidak dipakai lagi dan itu kita bikin komitmen. Jadi aturan-aturan yang kita terapkan selama proses hauling itu kita terapkan. Jadi ada yang nggak boleh begini, termasuk tes narkoba. Itu pun kita memang sedang berproses, Pak. Kita masih sedang berproses. Nah, itu adalah operator SOP dan instruksi kerja. Lalu tonase, betul. Tonase memang kadang menjadi koreksi kita karena di dalam MST Dishub itu adalah 8 ton untuk jalan kabupaten. Tapi di situ ada yang namanya AS
as dari unit tersebut. Nah, unit ini terkadang teman-teman supir itu memodifikasi baknya, menambah pakai kayu atau pakai plat besi dan sebagainya, alih-alih mereka untuk kejar pendapatan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Kalau kita tidak terima, maka akan terjadi jika makanya seperti itu. Saya pikir bapak-bapak juga paham. Akhirnya kita terima. Tetapi misalnya, kenapa dipaksakan? Nah, ini pernah juga terjadi. Kita batasi mereka marah. Kenapa dibatasi tonase? Kami cuma dibayar segini. Tapi kita kasih toleransi, Pak, hati-hati kecepatannya. Nah, itu gunanya safety patrol. Jadi seluruh itu kita jalankan, Pak, terkait dengan SOP. Nah, masukan bapak-bapak cukup bagus, cukup positif, menjadi ruang improvisasi kita. Nah, PSU menjalankan transportasi ini sampai 31 Desember 2024. Dan akhirnya kita serah terimakan ke keputusan direksi ke AJB. Tetapi PSU legalitasnya masih digunakan oleh AJB sampai dengan hari ini. Nah, itu terkait dengan AJB perjalanan. Lalu kenapa AJB tidak menggunakan jalan hauling? Jadi pertanyaan dari saya ini, kita sedang berproses, Pak. Di dalam grup tadi ada baik itu namanya BTE, Pak, Bumi Tambang Energi, itu BTE namanya. BTE itu sebagai perusahaan yang membangun infrastruktur untuk jalan hauling. Hari ini jalan hauling, mungkin bapak-bapak kapan-kapan kita bisa jalan-jalan dari IPE sampai ke Penanda Ketujuh, alhamdulillah sudah bagus, Pak. Itu kita akan bangun dari Balai, dari Balai, atau kita sebut jalan 665, itu akan masuk ke AJB. AJB pun sekarang sedang membangun lagi, namanya Jalan Elak. Itu dibangun lagi di IOP-nya AJB. Jadi AJB sendiri melakukan perbaikan, pengembangan terkait jalan hauling. Ada jalan hauling yang 4,4 km akan tembus ke Alubulu, ada yang akan tembus ke jalan Elak. Elak itu. Nah, ini semua berproses, Pak. Masalah land acquisition, land rent, masalah pembebasan. Ini tentu perjalanan yang cukup panjang, Pak. Artinya kita bercermin kepada MIPA. Kita ingin punya jalan hauling sendiri, Pak, baik AJB dan IPE. Nah, mudah-mudahan kami juga sering berkoordinasi dengan Pak Budi selaku DPR, bagaimana standarnya, prosedurnya, segala macam spesifikasi teknis, kita juga ada koordinasi. Begitupun dengan Pak Budi, kita pun berkoordinasi selalu bisa apa-apa saja yang jadi insya Allah, Pak, sebenarnya kita berjalan di sana progres-progres itu mungkin. Dan alhamdulillah hari ini ada FTP karena memang kita juga butuh FTP, Pak, dan juga hal lain terkait dengan surat kesanggupan transportir. Tadi Pak ini sampaikan sebenarnya ada, Pak, tadi ada membayar asuransi 250 juta, lalu juga izin-izin mereka dipenuhikan. Mereka juga sedang berproses. Jadi itu, Pak, gambaran ilustrasi operation kita baik di AJB maupun di IPE. Terkait laka lantas yang menjadi viral itu, kami pun sudah terkopi, Pak. Dan ya saya pernah punya pengalaman di MIPA dulu waktu hauling RGM lewat Ujung Karang, pernah kejadian, Pak, di Manegro waktu itu, dan itu juga terjadi meninggal. Itu kategorinya adalah laka lantas. Jadi kita sudah sepakat juga dengan transportir bahwa jika terjadi sesuatu di jalan, itu kategorinya laka lantas dan itu menjadi tanggung jawab dari transportir dan masuk di dalam entah tentunya pidana dan segala macam itu ada. Jadi kita berharap semua bapak-bapak mensupport kita, mendukung kita, tapi duduk di posisinya masing-masing. Ongkos haulingnya murah. Ini kan seharusnya ada dua sopir. Kalau mulai dari jam 9 pagi sampai ke jam 5 subuh, itu robot tuh. Atau ada topi dan sebagainya. Karena itu ya ada sih 1-2. Namun enggak semua. Enggak mungkin seperti hari ini kecelakaan yang terjadi menimpa saudara kita yang meninggal dunia di pinggir jalan habis. Mungkin dapat dijelaskan nanti oleh Pak Kasat. Lantas
sehingga bisa ini. Jadi dengan pertemuan hari ini saya harap ada komunikasi kita pada hari ini, forum hari ini, ada kesimpulan dan solusi yang baik untuk meminimalisir persoalan ke depan, Pak. Kalau hanya sharing, saya rasa tidak perlu. Nah, hari ini kan ada beberapa mungkin masukan dengan terjadinya kecelakaan ini mungkin sudah menjadi pertama pengalaman dan pengawasan dari kita yang harus kita jaga kawal ketat. Seperti yang disampaikan Pak Ketua Komisi 2 tadi juga persoalan kecepatan. Barangkali kalau sebelumnya belum ditetapkan dalam aturan atau kesanggupan kita, hari ini ditetapkan dan transportir itu harus ditindak tegas. Menurut ini dari kerjasama kita. Kemudian saya mau tahu pengawas polling berapa orang dari kita? Nah, nanti dijawab. Kemudian boleh juga nanti disebut sejauh mana peran disebut dalam persoalan ini. Karena dengan kecelakaan pada hari ini telah terjadi itu kita historis terus perkembangan untuk meminimalisir kecelakaan selanjutnya. Kalaupun terjadi lagi, ini semakin gawat. Kemudian saya mau tahu juga sistem kerja dengan transportir itu bagaimana skemanya? Mulai dari BBM dan sebagainya. Apakah transportir itu dibebankan BBM ke mereka yang sendiri sehingga ngantri di SDPU ini, atau memang ada BBM industri dari kita? Ini mungkin harus dijelaskan, Pak. Kemudian persoalan jalur khusus hauling pada sampai hari ini masih tahap negosiasi. Enggak telat, Pak. Tak telat nih, Pak, kalau masih tahap negosiasi. Jadi saya rasa PSU ini hampir sama gaya dengan PDI. Nanti ujung-ujungnya tinggal juga kami. Jadi Pak, ada beberapa, saya harap tidak ada wan prestasi lah. Jadi ada beberapa yang mungkin harus jawab. Saya minta jawabnya serius dan dapat ditindaklanjuti. Pertanyaan saya tadi, Pak, boleh siapa yang bisa jawab? Ya, baik Pak, saya boleh jawab. Kita ada surat pernyataan vendor resmi. Ini bisa diberi, jadi saya bacakan saja. Terkait legalitas itemnya, izin usaha, izin operasi, spesifikasi alat angkut, ini ada 9 item yang harus dipenuhi oleh transportir. Salah satunya saya bacakan, usia tahun pembuatan truk maksimal 5 tahun, lulus uji komisioning, truk wajib memiliki dokumen kendaraan dan salinan diserahkan kepada kami. Truk wajib dilengkapi dengan alat bersih. Oke, nanti saya ketentuan di wilayah lintas pengangkutan ini pun ada, Pak. Jadi ketika vendor melakukan pekerjaan pengangkutan wajib mematuhi ABCD ini ada. Lalu terkait dengan jaminan asuransi kecelakaan pengguna jalan sebesar 250 juta itu pun ada. Dan masih banyak ada beberapa ketentuan harga pengangkutan. Jadi X rupiah per kilo per ton itu sudah mengcover biaya operasional driver, petugas pemasang terpal dan pengatur lalu lintas. Okay. Biaya bahan bakar minyak BBM industri. Okay. Biaya perawatan dan perbaikan alat transportasi. Biaya penanganan debu di sepanjang jalan lintasan. Biaya yang timbul akibat adanya gangguan sosial atau aksi nasional. Biaya sosial akan ditanggung pihak pertama secara progresif apabila produksi. Jadi gini ilustrasinya. Semua cost eksternal cost itu kami yang nanggung, Pak, di awal setiap bulan. Untuk LJB itu kita membayar kalau tidak salah 300 juta setiap bulan untuk cost eksternal cost. Itu yang kita bayar. Lintasan, traffic man dan segala macam. Yang nanti akan dibebankan dipotong invoice ke transportir. Jadi ini sudah disepakati oleh transportir dan ini di atas materi. Jadi cukup mesti cukup clear secara legalitas pun jelas banget. Jadi kecepatan pun ada di sini, Pak. Oke. Pengawas ada
dua pengawas. Ilustrasi saja. Jadi saya cerita baik itu aktivitas holding AJB dan itu. Pengawas itu dari pihak kami ada pengawas safety patrol. Si malam itu ada 4 orang yang mengawasi lalu lintas kendaraan sampai dengan di PLT. Oke. Dari transportir itu ada dua setiap transportir, satu di kronologi AJB atau kronologi IPE, satu di PLTU, satu lagi di PLTU. Jadi dari masing-masing transportir itu ada 2. Nah, kalau bicara secara regulasi, perlu kita sama-sama ketahui dan ini memang agak sulit, Pak. Kembali lagi, Anda sudah. Mereka sebenarnya secara AJB safety-nya sudah mempertegas bahwa yang populasi unit yang di AJB tidak boleh ke IPE, yang di IPE tidak boleh ke AJB. Tapi kita agak sulit menghindari itu. Kenapa? Karena misalnya rit pertama dia di IPE, rit kedua dia sama-sama di AJB IPE, tapi di kedua dia lari ke AJB. Nah ini kita safety IPE, safety AJB dan safety-nya PSU sedang ngobrol, Pak. Diskusi, meeting, sudah kontinu bahkan dengan MPG. Jadi ini untuk mengidentifikasi agar yang ada di AJB saja, yang di PSU di IPE saja. Nah ini masih dalam proses, Pak. Memang agak sulit kita mengendalikan ratusan truk untuk PDG. Jadi hubungannya lebih kepada mereka, Pak. Nah terkait tadi Bapak bicara harga, itu adalah kewenangan penuh antara driver dengan transportir, Pak. Bukan dengan PSU. Jadi PSU dengan transportir PT yang menyusuri atau lagi itu drivernya mereka masing-masing. Itu jadi komitmennya ada di keuangan. Insya Allah saya pikir saat ini bersangkutan antara bersama oleh pihak transportir tersebut berjalan. Kenapa? Jasa transportir per metrik ton. Tengok apa nggak tahu. Untuk mohon maaf ya, sebenarnya ini kan masalah bisnis to bisnis, Pak. Tapi kita transparan bahwa yang untuk di AJB itu 1.590 Per kilometer. kilometer per ton. Tetapi eksternal cost-nya kita yang tanggung. External cost tadi yang mana-mana aja? Untuk Termasuk traffic man ya. Untuk lintasan kayak gitu, Pak. Bahkan Itu sekarang ada lagi Beri juga. estimasi 300 rupiah per kilometer. Termasuk itu di luar hari ini jika ada kejadian semisal ada hewan yang ketabrak, Pak. Ini beda lagi. Ada sapi ketabrak, ada kerbau ketabrak, itu kita urunan, Pak. Karena ini memang tidak ada denda biaya, tapi kita harus comply dengan itu. Kadang-kadang sapi kegilas seperti beberapa kejadian sering terjadi. Itu kita tanggung per kilo. Nah, itunya uang. Rupiah per kilo kali 1.000 berarti. Nah, ini lihat rupiah dia. Semua pagi itu dengan berbagai macam mungkin SOP di dalam tambang itu di luar ranah kami, Pak. Jadi kami ketuai kalau di depan ada lagi jelas tertera pukul 9 sampai dengan pukul 5. Itu adalah jadwal pendistribusian barang pada masa operasional. Itu yang ada sama kami. Yang tertera di dalam dokumen ada lagi. Kemudian terkait vendor disampaikan oleh Bapak Dewan. Vendor sebagaimana kami ketahui memiliki IPE AJB, IPE dan vendornya PSU. Sampai detik ini kami belum menerima surat bahwasanya vendor itu bukan PSU. Mau dikatakan dari PSU tidak lagi, sampai kemarin juga masih sudah diambil oleh AJB. Kami konfirmasi langsung ke pusat, ke pimpinan AJB di sana, masih tetap PSU secara legalitas. Masalah yang dilaporkan kami tidak tahu, dan tidak ada laporan kami. Kami sudah menyampaikan langsung kepada PSU yang ada di sini, kalau memang berganti vendor, ya tolong dikasih tahu kami.
Dengan adanya yang mudah-mudahan tidak ada kejadian, ternyata ada kejadian, kami harus kemana Pak? Kalau dikatakan ada 7 vendor, siapa vendornya Pak? Dari pertama bergerak atau mulai track rolling, 2 kali kami minta ke PSU tolong vendor-vendor lokal yang dibawa ini dibuat satu dokumen, mobil, rokok, SNK, gear, berikut SIM, buatkan satu lembar aja, buat satu dokumen. Siapa vendornya? Misalnya vendornya Pak Aris, ini punya Pak Aris, dilogoin PSU AJB, jadi kita tahu Pak vendornya kemana. 2 kali tahun lalu kita melakukan sosialisasi lah, kita bilang bahwa kami lakukan penindakan mungkin tidak. Itu pun sosialisasi bersama sepantas. 2 kali Pak, antara jam 10 malam sampai jam 3 pagi sama Pak ahli SD. 22 mobil yang kita periksa di tengah jalan, 20 mobil yang punya administrasi lengkap surat. Sisanya nggak ada mati. Jadi ini jadi perhatian bersama. Ini kan faktor keselamatan pengguna jalan.